Februari jatuh di kota ini. Namun, sedih sebab ditinggalkan Kayla belum juga pergi. Minggu-minggu patah hati ini belum juga sirna, meski beberapa hal sudah kulakukan agar perasaan remuk di dada kembali pulih. Setidaknya, aku masih beruntung. Aku punya sahabat yang tetap menemaniku saat sedih dan bahagia. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan kala patah hati datang melemahkan. Mereka selalu berusaha membuatku kuat dan bertahan, meski sesekali suka iseng menggodaku. Akhir minggu ini main yuk. Main? Kemana? Andre berhenti menatap laptopnya. Ya, Sigi kan lagi patah hati. Nah, 2 minggu lagi si Putri udah sidang. Hah? Sidang? Aku membelalakan mata kepada Andre. Serius? Ini mengagetkan. Mengingat baru semester 7. Santai aja kali, Putri menengahi. Dia terlihat santai sekaligus ada kesan bangga di matanya. Gimana? Reddy meminta kepastian. Aku sih ngikut aja. Andre kembali fokus dengan laptopnya. Ya udah kita berangkat. Putri mengambil keputusan. Tunggu dulu. Aku kan udah ikut aja. Lagian yang butuh jalan-jalan itu kamu, Gi. Putri menyanggah keberatanku. Aku tidak meneruskan ucapanku. Benar sih, yang butuh jalan-jalan itu adalah aku. Akhir-akhir ini, aku lebih sering terlihat kacau daripada baiknya. Orang patah hati memang butuh banyak hiburan. Bukan untuk membuat hatinya sembuh, melainkan membuat dirinya merasa tidak sendirian, tidak kesepian. Dan aku adalah orang patah hati yang paling beruntung saat ini. Aku punya sahabat yang sangat peduli kepadaku, meski dengan cara yang terkadang tidak aku inginkan. Tapi besok malam kalian harus nemenin aku ngeliput acara Festival Budaya Minangkabau ya, di Taman Budaya. Sepertinya ajakan main itu hanya trik agar ditemani menjalani tugas liputannya. Festival Minangkabau itu diadakan 1 tahun sekali dan akan diramaikan oleh beragam bentuk kesenian, hiburan, juga kuliner khas Minangkabau. Kegiatan kebudayaan itu dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya yang dimiliki, juga sebagai ajang promosi pariwisata dan budaya oleh pemerintah. Putri melipat telapak tangannya, mengajukan permohonan agar kami bersedia menemani dia. Ya, besok kita temenin. Randy bersemangat. Kalau urusan begini, datang ke tempat yang pengunjung perempuannya banyak, Randy pasti tidak akan menolak. Pukul 7 malam lewat. Kami sampai di halaman belakang Taman Budaya, tempat diadakannya Festival Kebudayaan Minangkabau. Jajaran tenda wisata kuliner sudah berbaris rapi, dan yang paling menyenangkan bagi kami sebagai mahasiswa adalah harga makanan di festival ini tidak begitu mahal, sesuai dengan ukuran kantong mahasiswa. Sebelum menikmati acara hiburan, kami memilih menikmati satu persatu makanan tradisional khas Sumatera Barat ini. Aku memilih menikmati onde-onde. Kue kenyal berwarna hijau pandan itu memang lezat. Kejutan gula saka yang dibuat di dalamnya memberi kesan tersendiri bagiku. Kalau makan onde-onde ini, aku selalu ingat akan cerita ibu. Waktu kecil, ibu pernah bercerita perihal onde-onde. Kata ibu, dulu pernah ada serombongan bule dari luar negeri datang ke ranah Minang. Ketika dikasih onde-onde, mereka kaget karena di dalamnya ada gula saka yang meleleh seperti coklat cair, sedangkan di bagian luarnya ditutupi sama tepung. Kata ibu, bule itu bertanya kira-kira begini, bagaimana cara memasukkan gulanya? Apakah disuntikkan? Untuk membuat onde-onde, kita membalut gula saka yang masih keras dengan adonan tepung. Gula itu meleleh karena dikukus dengan suhu yang panas. Jadilah seperti disuntikan untuk memasukkannya. Ibuku terlalu sumringah saat bercerita tentang hal itu. Terlepas dari benar atau tidaknya, kepolosan bule itu memang sudah menjadi cerita yang mengiringi perjalanan onde-onde turun-temurun. 3 orang sahabatku menikmati makanan yang lain, mulai kue-kuean seperti sarang balam, wajik, rakik maco, pala irinuak, sampai menikmati bermacam-macam makanan berat. Meski hanya sampel makanan sih. Segala macam makanan khas Minangkabau seperti rendang lokan, dendeng batokok, gulai pucua ubi, pengek sampadeh, kalio jariang, sambalado tanak, sambalado mata ada di tempat ini. Pokoknya bikin ngiler deh. Di antara makanan itu, dendeng batokok adalah makanan kesukaan Kayla. Selesai mengisi perut, kami langsung menikmati pertunjukan.
Putri pun mulai mencatat apa saja yang akan ditulisnya nanti. Pertunjukan seni berlangsung meriah. Artis Saluang terkenal Sumatera Barat pun hadir. Beberapa penyanyi rabab dan parandai juga tampil di acara itu. Hingga satu penampilan dari daerah Pasaman Barat. Lebih kurang 175 km dari pusat kota Padang. Bisa ditempuh melalui jalan raya Pariaman, namanya Ronggeng Pasaman. Awalnya aku pikir ronggeng ini bukan budaya Minangkabau loh. Namun, ternyata ronggeng Pasaman ini memang salah satu kebudayaan Minang. Putri yang menjelaskan kepada kami. Meski menurut yang Putri jelaskan, budaya itu memang bukan murni dari orang Minang, ronggeng Pasaman ini sudah melalui proses pemodifikasian, tetapi memiliki ciri khas tersendiri. Aku pernah tanya sama kakekku. Dulu sih, awalnya ronggeng Pasaman ini dibawa oleh pekerja karet dari Jawa pada zaman Belanda. Tapi kemudian dimainkan oleh warga Minang. Yang membedakan ronggeng Pasaman dengan yang ada di Jawa Sunda, ronggeng Pasaman ini justru dimainkan oleh laki-laki, yang salah satu dari mereka berpakaian seperti perempuan. Karena pada saat itu, aturan adat dan agama sangat kental di Minangkabau. Perempuan gak boleh menjadi pemain ronggeng Pasaman ini. Itu sebabnya awal pemainnya laki-laki yang berpakaian dan berdandan seperti perempuan. Jelas Putri. Wah, pengetahuanmu keren juga ya Put. Puji Randy sambil terus menikmati makanan di tangannya dan menonton pertunjukan kesenian yang terus berganti. Kami pun larut dalam suasana yang kental dengan nuansa dan budaya Minangkabau. Acara seperti ini memang seharusnya diadakan lebih sering agar anak muda lebih dekat dengan budaya asal. Meski awalnya terpaksa, aku senang bisa datang malam ini ke festival kebudayaan Minangkabau ini. Sepulang dari festival, aku duduk di kursi depan kos. Aku menatap ke jalanan yang masih saja ramai. Seolah malam belum mampu menghentikan pergerakan manusia. Ingatan tentang Kayla muncul di pikiranku. Seiring semerbak wangi perih di bawah angin menghempas dadaku. Pada beberapa detik kemudian, sosok ayah juga hadir di pikiranku. Guru bahasa Indonesia itu menginginkan aku menjadi seperti dia. Tidak banyak uang yang bisa dia dapatkan dari mengajar bahasa Indonesia. Tapi dia selalu bahagia. Ayahku mengajar bahasa Indonesia di sekolah menengah pertama sebagai guru honorer, yang gajinya tidak seberapa. Namun, ayah tidak pernah mempermasalahkan uang yang dia dapat dari mengajar. Ia percaya, rezeki datang dari banyak hal, dan tidak hanya dalam bentuk uang. Kepuasan batin juga bentuk dari rezeki. Setidaknya, aku melihat itu di matanya setiap kali dia menceritakan perihal pekerjaannya. Aku juga mencintai bahasa Indonesia, tetapi takdir berkata lain. Namun keinginan itu masih ada. Kamu yakin mau jadi guru bahasa Indonesia? Tanya Kayla pada suatu ketika. Yakin? Ayahku guru bahasa Indonesia. Tapi jurusanmu manajemen pendidikan. Kalau nggak jadi pegawai atau pejabat lembaga pendidikan, kamu harusnya jadi pengusaha. Karena ada manajemennya kan? Tapi aku bercita-cita jadi guru bahasa Indonesia. Ya meski nggak mungkin jadi guru umum karena memang bukan jurusanku, tapi aku bisa mengajar anak-anak di desaku, di lembaga yang ayahku dirikan. Semacam bimbingan belajar, tetapi memang nggak dibayar mahal. Selain mengajar di sekolah, ayah juga membuka bimbel untuk anak-anak di sekitar tempat tinggal kami. Namun karena kondisi ekonomi masyarakat di sana masih di bawah rata-rata, masih banyak masyarakat miskin. Ayah tidak menetapkan biaya khusus bagi siapapun yang mau belajar. Beberapa orang tua terkadang hanya membayar dengan beras hasil panen padinya. Itu pun tidak tiap bulan dan jumlahnya juga tidak seberapa. Meski demikian, ayah tidak pernah patah semangat. Baginya, berbagi ilmu pengetahuan seperti menabung amal untuk kehidupan setelah mati nanti. Untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga, ayah juga mengolah ladang di tanah warisan keluarga ibu. Meski tidak kaya, orang tuaku masih mampu membiayaiku kuliah dan menghidupi keluarga kami. Aku menyadari ada kekecewaan di mata Kayla. Namun, dia tidak menuntut apapun setelah itu. Dia berusaha menunjukkan cintanya. Hingga sepertinya dia lelah. Kayla melihatku sebagai lelaki tanpa masa depan dengan kemewahan. Meski selama bersamaku dia tidak mengejar kemewahan, tapi keluarga dan ayahnya adalah orang-orang yang mengkondisikan dia seperti itu. Kebiasaan selalu membuat manusia gamang akan hidupnya sendiri. Namun, mungkin Kayla merasakan kegamangan itu denganku. Aku mencoba mengukir senyum di bibirku.
Aku mencintai ayahku seperti dia mencintai bahasa Indonesia. Nak, kau tahu kenapa ayah mengajar bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu adalah identitas bangsa. Banyak anak muda berlomba belajar bahasa asing dan lupa belajar bahasa sendiri. Ayah khawatir, bisa-bisa generasi bangsa ini kehilangan identitasnya. Aku bangga dengan prinsip ayahku. Meski hidup secara sederhana, dia adalah ayah yang selalu membuatku ingin menjadi lebih baik. Ya, belajar bahasa asing itu baik, tapi jangan lupa belajar bahasa sendiri, tambahnya. Ayah merasa beruntung memiliki ibumu. Dia perempuan luar biasa. Apapun yang ayah lakukan selalu didukung oleh ibumu. Kelak, carilah perempuan yang bisa menerima impian dan hidupmu. Karena itu akan membuat hidupmu menjadi lebih bergairah meski banyak hal yang harus kau lalui dengan susah payah. Seperti ayah mencintai bahasa, ibumu mencintai ayah melebihi itu. Cinta membuatnya selalu merasa cukup dengan segala keterbatasan kita. Ayahku memang beruntung bisa mendapatkan pasangan hidup seperti ibuku. Ingatan tentang Kayla malam ini dikalahkan oleh ingatan tentang ayahku. Ada satu hal yang kini aku sadari dari Kayla. Ternyata, seperti yang sempat disinggung Randy dan aku sangkal, Kayla tidak benar-benar mencintaiku. Itu adalah alasan mengapa aku harus belajar melupakannya.